Oke, pada hari ini kita akan membahas. Oke, langsung saja. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revananda Islepasya dari IK 2B, nomor absen 20. Kita langsung saja ke penjelasannya. Dart adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk mengembangkan klien seperti aplikasi web dan mobile. Bahasa ini dikembangkan oleh Google dan juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi server maupun desktop. Kita langsung saja ke bagaimana cara run si Dart ini. Kita gunakan void main kurung buka, kita akan gunakan print. Misal kita akan ketik hello world, jangan lupa titik koma, dan cara ngerannya dengan cara Dart nama file dan akan keluar hello world sesuai dengan apa yang Anda ketikkan di sini. Oke, kita next. Tipe data di Dart, kita mempunyai tipe data integer, itu adalah untuk bilangan bulat tanpa koma. Cara penggunaannya integer number sama dengan 5. Ini bilangan bulat karena dia tidak memiliki koma di dalamnya. Untuk double sendiri adalah untuk bilangan desimal yang mengandung koma. Kita bisa ketikkan double 6 sama dengan 15,5. Ini adalah tipe data double. Kita langsung next ke 6. 6 ini adalah tipe umum untuk sebuah angka, jadi dia bisa menyimpan integer maupun double, dia itu fleksibel. Kita contoh penggunaannya 6 sama dengan numbers sama dengan 5. Untuk mengetahui 6 ini adalah tipe data apa atau dia nyimpan tipe data apa, kita bisa gunakan void main dan ini print numbers runtime type, dan kita run Dartnya tipe data integer. Kalau saya mengganti dengan 1.5, dia akan menjadi double. Oke, next. String adalah tipe data berupa deretan karakter, terdiri dari huruf, angka, simbol, maupun spasi. Cara penggunaannya, ketika ada string besar, kita akan gunakan name. Jangan lupa tanda kutip 2 di atas. Kita gunakan Revananda Islepasya. Di string kita bisa mengetikkan sebuah angka, spasi, simbol, dan lain sebagainya. Dan itu akan tetap terinput atau teroutput. Void main print name. Jangan lupa titik koma. Dan ya, tetap teroutput. Oke, kita langsung saja ke boolean. Boolean ini dia mempunyai tipe data 2 nilai, true atau false. Kita akan coba bool is true. Jawabannya true. Jika kita tebak is true adalah runtime type, kita akan menghasilkan dia adalah tipe data boolean. Dia bisa true, dia juga bisa false. Ini sebagai kondisi ya atau tidak. Oke, kita langsung saja masuk ke variabel. Oke, di Dart itu ada variabel atau var yang biasa dipakai untuk membuat variabel biasa, namun nilainya bisa berubah. Apa maksud nilainya bisa berubah? Kita akan coba cek. Var username sama dengan Revananda. Kita akan coba print dengan cara di dalamnya aja void main ini kita akan copy, masukkan ke sini. Kita akan print username. Oh iya, aku lupa kalau tipe data var ini dia itu fleksibel, dia bisa integer, double, string maupun bool sesuai dengan value-nya. Nah, coba ini kan dia tipe data string dan keluar. Dan maksudnya nilainya bisa berubah apabila kita ketikkan username sama dengan kita ganti jadi pasa dan kita print lagi dengan nama username, maka dia akan terganti yang awalnya Revananda menjadi pasa. Oke, next. Cons.
Cons itu digunakan untuk membuat konstanta atau nilainya tetap dan tidak bisa diubah setelah didefinisikan. Kayak tadi, yang bedanya dia tidak bisa diubah kembali. Misal cons username Revananda, print username. Nah, bisa. Jika kita definisikan lagi, misal username sama dengan pasa, dan dia nggak bisa karena dia sudah di assignment menjadi konstanta atau cons. Dia tidak bisa diubah. Kalau mau diubah, gunakan var aja. Oke, next. Kita akan masuk ke list atau map. Oke, list ini adalah sekumpulan data berurutan seperti array. Dan cara penggunaannya, kita bisa gunakan var atau cons untuk mendefinisikan list. Misal var PL atau pemrograman language. Gunakan ini. Bisa masukkan JavaScript. Bisa gunakan Dart. Bisa gunakan Flutter. Ya, Flutter framework sih, ya, kita akan di Python. Dan jangan lupa titik koma. Cara aksesnya kita gunakan void print PL. Sekarang dia akan menghasilkan array atau list. Ya, sebenarnya kalau di JavaScript ini bilangnya array. Jika kalau mau ngambil sebagian dan coba gini, kalau bisa, ya. Jadi list ini dimulai dari 0, 1, 2. Karena itu kenapa pas saya mengambil 1 keluarnya bukan JavaScript tapi Dart, karena list itu atau array dimulai dari 0, 1, 2. Next, map. Map itu menyimpan pasangan key value mirip dictionary. Dia mirip seperti objek kalau di JavaScript. Kita bisa gunakan cons data seperti ini. Kita gunakan definisi name Revananda, jangan lupa koma. Kita gunakan kelas IK1B. Ini string-string, kita akan coba integer atau 6. Kita bisa absen 20. Oke, jangan lupa titik koma seperti ini. Dan cara outputnya dia akan jadi seperti ini. Print data. Dan keluar name, kelas, absen, lengkap. Kalau mengambil data, kita akan coba seperti name, ini nggak bisa. Oh, kira JavaScript. Oke, next. Conditional statement. Conditional statement itu ada 3 ya, if, else, dan else. If itu digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi tertentu bernilai true. Else if digunakan untuk menambahkan kondisi lain jika kondisi sebelumnya bernilai false. Dan else digunakan untuk mengeksekusi blok code jika semua kondisi sebelumnya bernilai false. Kita langsung saja. Kita akan coba var misal numbers nilai sama dengan 50. Kita gunakan if. Kita gunakan void terlebih dahulu seperti ini. Kita gunakan if nilai lebih besar daripada 90, maka print pintar. Else if nilai lebih besar daripada 70, print cukup. Dan else print kurang. Ya, ini harusnya nanti diajarin di relation operation ya.
ini biar enggak. Nah, kalau saya run si dartnya, hasilnya akan kurang karena nilai 50 dia nggak masuk kategori pintar, cukup namun kurang. Jadi dia mengeksekusi if-nya dulu. Jika nilai pertama dia fails, dia akan kembali ke nilai kedua. Jika dia fails lagi, maka dia akan kembali ke terakhir, kurang. Kalaupun kita akan mengganti seperti 90, maka nilainya menjadi pintar. Next, operator. Operator aritmatika operator. Untuk operator ini, dia ini tipenya kayak seperti penjumlahan biasa, misal cons, var, atau cons number hasil sama dengan 5 tambah 5. Kita coba void main print hasil. Main define ya, ini ini aja. Coba 10. Ini pertambahan, ini pengurangan, ya semua orang tahu sih. Ini berkalian, ini pembagian. Nah, apa bedanya pembagian ini sama ini? Kalau pembagian cuma garis miring, dia akan bersifat double. Namun kalau dia garis miring ditambahin seperti ini, maka hasilnya akan 1, nggak ada koma 0. Kalau persen itu dia hasil bagi, dia itu sisa dari hasil bagi. Jawabannya 0 karena 5 bagi 5 nggak ada sisanya. Next, kita akan masuk ke assignment operator. Di sini kita mempunyai 4 assignment operator terdiri sama dengan. Untuk penggunaannya kita bisa menggunakan contoh integer di void terlebih dahulu, void main integer i sama dengan 5, lalu print i, maka hasilnya dart fundamental 5. Kalau ubah jadi integer bisa jadi i sama dengan 10, lalu ku print i, maka hasilnya 10. Ya, kita langsung saja ke datanya. Datanya itu disebut sebagai null type atau null safety. Nah, di sini cara penggunaannya, misal kita akan mendefinisikan bahwa integer i adalah null. Kita print i, maka hasilnya 0. Jadi datanya sini itu berfungsi untuk mendefinisikan bahwa variabel tersebut adalah 0. Kita langsung ke datanya. Datanya di sini itu disebut sebagai null coalescing, di mana dia memberikan nilai alternatif jika 0. Contohnya integer. Kita masih yang gunakan tadi i, print jika i 0, maka output hasil 5. Kita cek hasilnya 5. Okay, next, yang ini disebut null aware assignment. Dia mengisi variabel hanya jika nilai tersebut bersifat 0. Cara penggunaannya, integer i, misal i, jika 0, maka hasilnya 5. Nah, print i, kita run, hasilnya 5. Kita bisa const true true number is, apakah 12 tambah 5 sama dengan 17. Kita coba void main kurung buka
print true number. Kita akan cek jawabannya true. Jadi dia untuk ngecek dua kali, apakah kondisi 12 tambah 5 sama dengan 17. Kalau gini aja dia missing operator, jadi harus dua kali untuk mendefinisikan, mengecek dua kali apakah ini true atau false. Misal saya ganti menjadi 87, dia akan false karena ini bukan hasil dari ini. Ya, maksudnya ini bukan hasil dari ini. Ini juga sama seperti ini, lebih dari. Ya. Kita akan cek apakah 12 lebih dari 5 true. Apakah 12 kurang dari 5 true, false. Ini nah ya, 5 kurang dari 12 ya, kalau begitu. Kalau sama dengan untuk buat ngecek sama dengan, ya sebenarnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke, kalau seperti ini mendefinisikan bahwa dia ini apakah false. Kalau ini true, kalau ini false. Gimana cara membuktikannya? Kita coba 12 tambah 5 ini sama dengan 17. Kita cek false. Kenapa false? Karena tanda seru sama dengan dia itu mendefinisikan false. Kalau saya ubah jadi sama dengan, maka hasilnya akan true. Next. Oke, langsung saja. Cara penggunaan logical OR kita bisa gunakan, kita jelasin aja langsung. Dan ini artinya dan, kalau ini atau, kalau ini false. Is false jika salah. Oke, kita langsung praktekkan saja. Cons hasil sama dengan gimana ya, true dan misal kalau 12 tambah 5 itu sama dengan berarti 17. Hasil dari defend, berarti kita gunakan dan. Jadi kondisinya ini kan true sama ini true. 12 tambah 5 itu 17. Kita coba void. Di atasnya misal dan. Hasilnya true karena dua kondisi ini adalah true. Kalau kita coba menjadi false, that code try to removing the code fishing code that can handle. 18 dia akan false karena kondisinya dan itu kalau dua-duanya true dia akan true, satu true yang satunya false dia akan false, kalau yang false dia akan false. Iya benar gak sih? Nah, kita coba aja. 12 ditambah 3 sama dengan 17. Jangan lupa dua kali. Ya benar, false ketemu false sama dengan false. Sekarang kita akan coba atau. Untuk ataunya itu seperti ini. Nah, kenapa aku hapus voidnya? Misal dan kondisi yang pertama adalah true, removing can be reached. Ya nggak usah pakai gini lah. 12 tambah 4 sama dengan 16. Ini true, ini false. Kita coba dart, jawabannya tetap true. Jadi untuk atau, apabila true sama dengan true false sama dengan true, false true sama dengan true, false sama dengan false. Namanya juga atau. Oke, kita bisa gunakan operator itu. Ini
is negatif atau is false. Ini biasanya digunakan untuk if ya, kalau nggak salah. Kita bisa cek aja kalau pakai if. Cons is false. False. Nah, kita akan coba ya, nggak usah pakai if, kita langsung void main print is false, maka jawabannya false karena dia false. Kalau saya kasihkan tambah seru di depannya, dia jawabannya true, dia dibalik. Kalau false kasih tanda seru, dia akan jadi true. Kalau true tambah kasih tanda false is false, dia akan jadi false. Next, kita akan masuk ke loop. Di loop itu ada for, while, sama do while. Penggunaannya gunakan main. Oke, kita akan coba for. Definisikan integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 10, i plus plus. Dia akan return print i. Kita akan coba run. Dia akan menampilkan loop 1 sampai 10. Ini untuk for. Kalau untuk while, gunakan while integer i kurang dari sama dengan 10, print i print i plus plus. Oh ya, tak definisikan di luar saja. I sama dengan kita akan coba run. Dia juga akan loop 1 sampai 10. Cuma dia hanya beda kondisi aja. Kalau kondisinya dia kurang dari 10, dia akan loop. Kita akan gunakan yang terakhir, do while loop. Do, lakukan i plus plus dan print i. Definisikan dulu integer i sama dengan 0. Lakukan i plus plus dan print i while ketika i kurang dari 10. Tekan run. Dia akan loop 1 sampai 11. Kita coba printnya di sini. Print. Ya, nah seperti itu. Ini untuk do while. Oke, kita langsung saja masuk ke function. Function adalah blok kode yang didefinisikan sekali, lalu bisa dipanggil berkali-kali untuk menjalankan tugas tertentu, bisa menerima output sebagai parameter dan mengembalikan output sebagai return. Kita akan coba integer hasil pertambahan. Jangan pertambahan. Kita integer a, integer b. Return. Karena ini pertambahan, jadi pakai integer aja. Kalau pembagian pakai double. Return a, returnnya gini, a tambah b. Oke. Cara penggunaannya, kita gunakan void main. Kita definisikan print pertambahan. Kita punya value 5 sama b nya itu kita coba 10, jangan lupa titik koma, dan kita akan run. 15. Jadi fungsi parameter itu digunakan untuk mendefinisikan dia akan ngebalikin return sesuai dengan parameter tersebut. Kayak contohnya seperti ini. Kita mendefinisikan integer a dan integer b dengan return a ditambah b. Nah, ketika kita print dan ganti integer a itu jadi 5 dan integer b atau integer b menjadi 10,
strukturnya seperti 5 ditambah 10 maka hasilnya 15. Oke, kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu ada kelas dan objek. Kelas sendiri adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Di dalam kelas biasanya ada properti variabel dan metode. Kita langsung praktekkan saja. Kelas mahasiswa. Di mahasiswa kita mempunyai nama, name, nama, name kita gunakan integer name, dan string kelas. Nah, untuk errornya seperti ini karena kita belum masukkan ke konstruktor ya. Mahasiswa gunakan this untuk mengkreat konstruksi, this nama, this name, this kelas. Ini nanti kepake apabila kita akan menggunakan objek atau hasil nyata dari instansi sebuah kelas. Oke, kita akan gunakan void untuk menampilkan info. Print. Ya. Print, kita coba hello, namaku, nama. Nameku, name. Dari kelas. Ini kelas. Di kelas dia mempunyai properti variabel dan juga void. Oh ya, untuk di kelas cara penggunaannya kita harus mengkonstruksi si variabelnya ini biar bisa dapat digunakan di objek nanti. Objek adalah hasil nyata atau instances dari sebuah kelas objek yang berdasarkan dari kelas lalu dipakai untuk mengakses properti dari metode dari kelas tersebut. Kita akan akses dengan cara void main. Misal kita punya mahasiswa, gunakan M1 atau mahasiswa 1. Kita ketikkan mahasiswa. Nah, pada ini kita bisa masukkan seperti nama, contohnya aja Revananda, nameku 334 24 120. Oh, the main is already on. Komen dulu. Dan kelas IK 1B. Kalau ingin mencoba lagi kita bisa gunakan M2, misal Yosan. Dia kalau nggak salah 24. Dia dari IK 2B. Oke, sekarang kita bagaimana cara output printnya itu? Kita bisa gunakan M1, M2 atau dimensi dari mahasiswa tadi M1. Kita akan coba info. Oke, kita akan cek di dart dan hello, namaku Revananda, nameku 33424 120 dari kelas IKB. Nah, sama halnya dengan M2, kita coba info berdasarkan mahasiswa ya, dia ngambil metodenya dari mahasiswa. Kita akan coba dan muncul hello, namaku Yosan, NIM 33424 124 dari kelas IK 2B. Pada hari ini kita akan mengerjakan latihan praktikum 1. Oke, kita bisa mulai. Di sini ada sebuah data, disuruh untuk menentukan variabel dengan tipe data yang tepat untuk membuat daftar data restoran di atas. Kita bisa coba cons data restoran dengan kita gunakan map nama. Untuk mempercepat kita akan copy paste aja. Jangan lupa koma, tahun, didirikan. Ini karena di angka kita akan pakai number aja. Pemilik ini pakai string. Alamat pakai string juga.
Dan status buka kita gunakan string juga. Atau boolean. Tapi di sini statusnya true, jadi kita akan gunakan boolean true. Oke, kita langsung ke daftar makan. Daftar makanan, gunakan list atau array, masukkan di dalamnya ada map, ketikkan nama makanan, namanya kepiting rebus, harga kita gunakan nama aja, berarti 40.000. Biar cepat, kita ganti nasi goreng harga 20.000. Kita ganti udang asam manis harga 50.000. Dan di sini yang terakhir ada makanan sate cumi, harganya 30.000. Dan next, di daftar minuman gunakan list atau array, zoom sedikit, nama, es jeruk. Oh ya, jangan lupa tanda kutip, harga sini 5.000, koma, jeruk, teh, dan jus masing-masing 2.000 dan 6.000. Lalu jangan lupa titik koma. Dan di sini kita akan cetak data restoran menggunakan fungsi print. Kita bisa void main print data restoran. Nancek dart praktikum dart, dan keluar. Oke, next, latihan praktikum yang kedua. Buatlah program menggunakan bahasa Dart untuk menghitung luas dan keliling. Oke, kita bisa menggunakan function, misal double, hitung luas, integer r, atau double r. Sini akan return. Kita definisikan dulu CP-nya, double p sama dengan 3,14. Return. Rumus dari luas lingkaran sendiri adalah jari-jari dikali jari-jari dikali p. Oke, kita akan coba void. Oh ya, sama keliling, rumusnya hitung luas. Kita akan gunakan diameter double p 3,14. Untuk rumusnya return d dikali p. Oke, hitunglah sudah pada hitung ke keliling. Coba void main print. Sini kan hitung, misal hitung luas terlebih dahulu, akan ngasih double-nya sekitar 5 cm akan terjadi. Kita akan dapat output 78,5. Untuk luas, untuk keliling, kita bisa masukkan diameternya misal 3. Dan keluar outputnya keliling dari lingkaran tersebut ada 9,42 cm. Sebenarnya bisa. Kita bisa gunakan ini, total hasil
atau hasil akhir luas adalah double jawaban dengan R kali B dan pada titik koma, dan sini jawaban dalam bentuk CM. Dan ya benar, hasil akhirnya adalah 78,5 cm. Kita bisa gunakan string ataupun double. Kalau string kita akan outputnya berupa string, kalau double dia outputnya berupa angka, jadi dia nggak bisa outputnya berupa string karena dia sudah didivisikan double. Next. Yang kedua itu membuat sebuah program menggunakan bahasa Dart untuk menghitung total harga sepatu dengan tampilan program sebagai berikut. Oke, kita bisa buat void hitung harga, kita bisa integer harga double untuk diskon. Kita menggunakan integer potongan sama dengan kurung buka harga dikali diskon. Kita buat untuk integer untuk menghasilkan output integer. Lalu integer total sama dengan harga dikurangi potongan. Kita coba print harus sama harga sepatu, itu adalah harga. Di sini minta dalam jumlah rupiah, oke, kasih kita jumlah rupiah. Ya, di sini diminta diskon. Diskonnya itu adalah ini. Diskon dikali dengan 100%. Harga sepatunya kita kali dengan diskon dalam RP. Ini adalah potongan, dan sini ada total harga. Ini adalah total. Nah, kita coba panggil void main hitungan harga. Hitungan harganya di sini adalah 250.000 dengan diskon 10%. Untuk 10% adalah 0,10 ya. Kita coba run Dart, pick up Dart, dan kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan ini. Kita next. Jangan lupa komen. Buatlah program menggunakan bahasa Dart untuk mengkonversi suhu Celsius menjadi Reaumur dan Fahrenheit. Kita coba void konversi suhu. Ini akan double Celsius. Kita akan definisikan double si Reaumur. Reaumur itu rumusnya adalah 4/5 dikali sama Celsius. Untuk Fahrenheit sendiri adalah 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Ini akan print suhu dalam Celsius adalah Celsius dengan rumus C, suhu dalam Reaumur RE, berarti ini ada Reaumur, dan sini F
untuk Fahrenheit. Kita run. Sebelum itu kita void main dulu. Void main konversi suhu Celsiusnya untuk Semarang biasanya sekitar 34,5. Kita coba run dan kita mendapatkan suhu dalam Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Next. Sini kita membuat decision maker, di mana kita membuat sistem penilaian hasil belajar. Apabila nilai kurang dari 0 adalah atau lebih dari 100, nilainya adalah invalid. Buatlah decision sistem penilaian di atas menggunakan if else. Kita juga void hitung sistem kriteria nilai. Integer nilai karena nilai nggak mungkin double, nggak mungkin koma. Sini if nilai kita buat kalau nilainya lebih dari 0 atau nilai lebih dari 100, print nilai invalid. Else if nilai lebih dari 90, print sangat baik. Kita copy aja. Ini 80 itu baik. Print lagi. Copy lagi. Ini 70 itu cukup. Kalau 60 itu kurang, dan jika kurang dari 60 belajar sangat kurang, dan else print nilai invalid. Coba run, void main. Jangan lupa komen dulu yang hasil tadinya. Kita akan run sebagai berikut. Dan nilai, misal nilai saya adalah 70, maka sistem kriteria nilainya adalah kurang. Kalau 90 itu baik. Dimana kalau 120, maka hasilnya nilai invalid, karena di sini jika nilai lebih dari 100 maka invalid. Next. Sistem penilaian makanan dia pakai switch case. Void kriteria makanan. Kriteria penilaian makanan. Integer ini string object. Kita pakai switch statement. Sini object, jika objectnya adalah A, print sangat enak. Wait sini B, ini enak. Cache C, print cukup. Break D itu kurang, E itu belajar dulu. Selain itu print nilai invalid. Kita akan void run. Sini adalah kriteria penilaian makanan. Misal makanannya adalah A,
maka dia menghasilkan output sangat enak. Bagaimana kalau B? Dia enak. Gimana kalau nggak terdeteksi? Atau F? Maka dia akan menjadi valid. Oke, next. Selesai. Challenge 4 looping. Di sini kita akan membuat sebuah program menggunakan looping untuk menghasilkan segitiga. Oke, kita coba nomor 1, kita gunakan void loop 1 integer n. Di sini kita akan gunakan for integer i sama dengan 0 jika i sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, sama dengan n, maka i plus plus. Kita akan mendefinisikan baris menggunakan string baris. Kita kosongkan dulu untuk barisnya. For integer j sama dengan 1 dan jika j kurang dari sama dengan i j plus plus. Kita akan baris plus sama dengan bintang. Print baris. Dan coba void main loop 1, kita akan coba defaultnya 2 taran. Oke, bisa. Kalau 5, oke, bisa sama. Nah, kita akan mencoba yang versi kebalik. Kita akan void loop 2 integer n for integer i sama dengan n, itu i lebih dari sama dengan 1, maka i minus minus. String tersekian sama baris ini yang kosong. For integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus. Baris a. Oke, coba sini ini terusnya. Oke, print a. Baris plus minus sama dengan bintang. Nah, ini akan kita print baris. Void main print, kita loop 2, misal sini mintanya 2, kita akan coba run, hasilnya sama, dan ketika run kelima dan hasilnya sama. Oke, terima kasih telah menyaksikan penyelesaian laporan praktikum ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.